Selamat pagi, Bu Roma dan Bu Feni. Kami dari kelompok Majore ingin menjelaskan mengenai penjelasan mengenai Wuling Place. Next. Kelompok kami beranggotakan 5, yaitu Gary, Sabita Regina, saya sendiri Angela, Centia, dan Reza Nabila. Next. Yang pertama adalah bab pertama, yaitu tentang sejarah perusahaan. Jadi perusahaan Wuling ini perusahaan dari Tiongkok yang lahir sejak 11 November yang sudah memproduksi banyak mobil di Cina. Dan perusahaan Wuling ini juga menyebarkan banyak dealer di Indonesia dan memiliki produk dan baru ini memproduksi mobil listrik. Next. Company profile dari Wuling Place yaitu ia ada dealer mobil, alamatnya di Jalan Basuki Rahmat, nomor teleponnya yang tertera itu, media sosialnya Instagram Wuling Place, dan email yang sudah tertera. Next. Ini adalah analisis manajemen, yaitu industri otomotif yang berbeda dengan industri lainnya, seperti industri makanan dan jasa. Fokus utama manajemen ini yaitu meningkatkan penjualan produk Wuling Place di daerah Surabaya dan memberikan layanan untuk memberikan perawatan pada mobil konsumen untuk meningkatkan penjualan produk serta citra merek. Next. Deskripsi industri, yaitu industri otomotif adalah salah satu industri yang sangat besar. Ia menyumbang 99 triliun dan memberikan lapangan pekerjaan 38.000 orang. Dan penjualan ini meningkat, tapi pada tahun 2020 tidak dapat menjual produk dengan baik karena COVID-19. Next. Nah, untuk target market, yang pertama adalah demografi, usia pada 25 tahun sampai 45 tahun, pendapatan sekitar 10 juta hingga 30 juta, perilakunya memerlukan mobil listrik dengan biaya yang rendah. Targetnya masyarakat perkotaan yang menginginkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Positioning, perusahaan Wuling menempatkan diri sebagai perusahaan yang memberikan sebuah solusi untuk masyarakat Indonesia yang menginginkan produk mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Next. Nah, untuk konsep proyeknya, Wuling REV adalah salah satu produk yang dibanggakan oleh Wuling karena harga di bawah 300 juta, tidak menggunakan BBM, pesaing langsung seperti Honda, Toyota, dan Mitsubishi tidak memiliki produk yang sama. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan kebijakan yang mendukung mobil listrik. Keunikan, yang pertama merupakan mobil listrik pertama dengan harga di bawah 300 juta, salah satu mobil listrik terlaris di tahun ini, dan yang ketiga dimensi produk Wuling REV sangat kecil dan masih belum ada pesaing dimanapun. Next. Kompetitor yang pertama Toyota, yang kedua Honda, dan yang ketiga Mitsubishi. Next. Benchmarking dapat dilihat di gambar tersebut. Jika dilihat dari SWOT yang telah dipaparkan, untuk membandingkan keempat merek di atas, kita dapat simpulkan bahwa merek dari Wuling masih belum lebih baik dibandingkan dengan perusahaan otomotif lainnya. Wuling dapat mengambil peluang dalam industri mobil listrik dengan fokus memberikan produk mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Kelemahan utama Wuling saat ini adalah persepsi masyarakat terhadap produk China. Next. Next. Nah, untuk aktivitas pemasaran, yaitu 7P, price, product, people, place, promotion, and cycle evidence, serta yang terakhir proses. Nah, untuk price-nya itu Wuling memiliki harga di bawah 300 juta. Yang untuk produknya memiliki bahan serta fitur yang lebih baik dibandingkan mobil pesaing lainnya. Yang ketiga, people, pelayanan purna jual produk Wuling kurang baik. Dan yang keempat, promotion, Wuling memberikan promosi untuk pemasaran produk mereka. Yang kelima, yang keenam, cycle evidence, konsumen dapat langsung mengunjungi produk Wuling. Dan yang keenam, dan yang terakhir, proses produksi dilakukan di pabrik yang sudah ada di Indonesia. Next. Lalu dari aktivitas pemasaran selanjutnya itu ada dari segi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, pameran, edukasi, dan pemanfaatan teknologi. Next. Lalu dari kondisi industri, Wuling Motor berhasil meluncurkan mobil pertama di pasar Indonesia, yakni Wuling Convero dan Convero S. Lalu mereka juga 10 merek kendaraan penumpang. Next. Lalu pemecahkan masalah dan pengembangan perusahaannya, fitur baru Wuling yaitu komen atau WND,
yang memberikan kontrol penuh pada pengemudi hanya melalui perintah suara. Lalu mobil Wuling terbaru. Lalu dari masalah industrinya, impor bahan baku yang naik sebesar 12,10 miliar US dollar dan dari barang modalnya 3,43 miliar US dollar. Lalu dari pertumbuhan sektor ekonomi yang belum stabil akibat adanya pandemi, lalu dari kenaikan harga BBM. Next. Lalu masalah perusahaannya, kurangnya sosialisasi mengenai kendaraan bermesin konvensional, berbeda dengan kendaraan listrik kepada masyarakat. Lalu stasiun untuk pengisiannya masih jarang ada. Lalu harga dari kendaraan listrik di Indonesia masih sangat mahal sehingga minat masyarakat atau atas kendaraan listrik terbilang cukup rendah. Selanjutnya adalah define untuk user. Sebagian besar konsumen elektrikal masih lebih menyukai produk Jepang dibandingkan Cina. Untuk needs-nya, belum muncul kepercayaan konsumen kepada perusahaan Wuling karena kurangnya pendekatan dan masalah kualitas produk Wuling. Untuk insight-nya, pendekatan Wuling dengan konsumen tidak terjalin dengan baik dan fitur-fitur yang disediakan tidak secanggih mobil listrik lainnya. Selanjutnya ada ideation. Berikut merupakan table scamper yang bisa dilihat di layar laptop Anda. Ada subtitled, combine, adapt, modify, put to another use, dan reverse. Nah, berikut merupakan prototipe dari yang sudah kita buat beberapa minggu lalu. Yang pertama di media sosial Wuling Blast yang ingin kita rombak atau beri perbaikan karena tema dan font kurang selaras, bio Instagram tidak detail, footage pengambilan video tidak profesional, kurang adanya edukasi terhadap produk atau fitur Wulings, dan kurang adanya endorse maupun barter value yang bisa mereview produk-produk dari Wulings. Kemudian di bab 6 ini, kami melakukan tes riset media sosial Wuling Blast Surabaya dengan membagikan kuesioner seputar prototipe inovasi. Nah, kami berhasil mendapatkan survei terhadap 25 responden, yang dimana rata-rata responden mengatakan 96,2% itu penting mempunyai konten yang mengedukasi. Next. Nah, di kesimpulan, ini perusahaan Wuling Blast Surabaya masih belum menggunakan media sosial dengan baik untuk melakukan pemasaran secara online. Padahal pemanfaatan media sosial yang baik itu dapat menjadi peluang yang besar bagi Wuling Blast untuk mendapatkan awareness dari masyarakat. Sehingga Wuling perlu mengadakan perombakan dan perbaikan pada media sosialnya. Next. Di sini merupakan lampiran dari kuesioner tes yang kita lakukan. Kemudian next-nya ada bukti dari responden. Next-nya juga bukti-bukti dari responden. Kemudian daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.